Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Lovitasari dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Administrasi Bisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang step-step penanganan rapat. Yang pertama, rapat adalah pertemuan atau kumpulan dalam suatu organisasi, di mana ini adalah suatu media komunikasi untuk membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Nah, agar rapat berjalan dengan baik, kita harus memperhatikan step-step penanganan rapat. Pertama, ada perencanaan rapat, diantaranya ialah penentuan tujuan rapat, di mana kita harus sekali memperhatikan tujuan atau agenda rapat agar kita bisa mengumpulkan informasi, sehingga pada saat rapat berjalan kita bisa memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Lalu ada penentuan acara rapat seperti waktu, tanggal, hari, tahun, dan tempat. Kita harus tahu jam-jam yang baik agar kita tidak terlambat pada saat rapat dimulai. Yang selanjutnya ada konsumsi. Biasanya yang kita ketahui pada saat rapat itu ada konsumsi seperti snack-snack, air mineral. Karena apabila kita haus, kita bisa minum ya, karena terkadang rapat tersebut berjalan dengan lama. Lalu yang terakhir di sini ada media atau peralatan, di mana kertas-kertas kerja dari para peserta yang akan dibahas, baiknya bahan-bahan rapat ini sudah difotokopi sejumlah peserta atau bisa lebih ya, yang sudah siap sehari sebelum pelaksanaan rapat. Kegiatan terakhir ini penting guna memfokuskan peserta dalam rapat yang sedang berlangsung. Jadi dia bisa fokus dengan apa yang dibahas dari kertas-kertas yang sudah kita siapkan. Lalu ada papan tulis, spidol, atau tidak proyektor. Kita bisa cek sebelumnya proyektor itu masih bisa digunakan atau tidak. Lalu ada LCD, alat-alat kelengkapan menulis seperti jepit kertas, pulpen, stapler, dan lain-lain. Kita harus perhatikan agar ketika rapat berjalan itu sudah ada di tempat dan sudah disediakan. Yang kedua, ada pelaksanaan rapat. Nah, dalam pelaksanaan rapat, suasana rapat berlangsung terbuka. Lalu para peserta rapat berperan aktif agar banyak pendapat yang masuk sehingga masalah mudah dipecahkan. Lalu adanya bimbingan dan pengawasan dari pimpinan, dan hindarkan perdebatan yang berdasarkan emosi, karena perdebatan yang baik itu harus berdasarkan argumen, alasannya yang tepat. Bahasa harus komunikatif, jadi bahasa yang kita gunakan itu mudah dipahami oleh orang lain. Nah, hindarkan monopoli ketika bicara. Ini merupakan etika dalam komunikasi, di mana kita harus memberi orang lain kesempatan untuk berbicara dan menuangkan ide dan saran mereka. Lalu biasanya kita harus terdapat keputusan dan kesimpulan rapat agar rapat yang berjalan tidak sia-sia. Nah, yang terakhir ini adalah hasil rapat. Hasil rapat itu berupa notulen. Jadi, notulen merupakan salah satu bukti bahwa suatu organisasi sudah melakukan suatu rapat atau diskusi. Tidak hanya itu, dengan adanya notulen, seorang dapat mengetahui kapan rapat sudah dilakukan, siapa apa saja yang dibahas, dan lainnya. Dan seseorang yang menulis notulen disebut notulis, di mana seorang notulis harus dapat mengerti dan menangkap baik apa yang sedang dibahas pada saat rapat berlangsung, karena notulis sendiri harus berada di dalam rapat, di mana dia harus sanggup untuk mencatat semua kegiatan rapat serta mengambil kesimpulan dari kegiatan rapat tersebut. Nah, maka dari itu seorang notulis memiliki peranan penting dalam rapat, karena dia harus mendokumentasikan rapat dengan baik dan benar. Untuk menjadi seorang notulis tidak hanya dalam posisi sekretaris, siapapun itu bisa menjadi notulis. Sekian penjelasan singkat step-step penanganan rapat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.